Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 214 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang tanda-tanda kiamat. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak terjadi kiamat hatta yuqbadul ilmu, sampai ilmu dicabut, wa taksuraz zalazil, dan banyak terjadi gempa, wa yataqarrabaz zaman, dan zaman semakin dekat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, dan berikutnya. Wa tadharu alfitan, dan bermunculan aneka ragam fitnah. Wa yaksural harju, dan banyak al-harju, bahwa al-qatlu, pembunuhan, bukan jihad, tapi untuk kepentingan dunia. Hatta yaksura fikum al-mal fayafidhu, sampai melimpah harta yang amat sangat banyak sekali. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Apa saja pelajaran dari hadis di atas? Pertama, Allah zat yang maha tahu. Salah satu namanya adalah Al-Alim, zat yang maha tahu. Tahu dulu, sekarang, maupun akan datang, global maupun terperinci. Itu juga menunjukkan sifatnya, yaitu kerjanya. Allah zat yang maha tahu, berarti juga memberitahu apa-apa yang sudah terjadi, memberitahu apa-apa yang sedang terjadi, memberitahu juga apa-apa di antara yang akan terjadi. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, faidah, hikmah, dengan Allah punya nama Al-Alim yang kerjanya diantaranya memberitahu, mengajarkan.
Hikmahnya apa? Di antara hikmahnya ialah manusia yang tidak tahu akhirnya mendapatkan pengetahuan, pengajaran, sehingga dia bisa berkarya. Karena lahir gak punya ilmu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Sementara jin, manusia dicipta untuk ibadah. Ibadah haram tanpa ilmu. Maka Allah memberitahu. Berarti hikmahnya manusia bisa berkarya, beribadah dengan ilmu sehingga benar, menyembah Allah pakai cara Allah, tidak menyembah Allah pakai tradisi, tidak menyembah Allah pakai dugaan, tidak menyembah Allah dengan cara ngarang sendiri, karena itu tanda-tanda kesyirikan. Tapi menyembah Allah pakai cara Allah. Allah telah nurunkan kitab, mengutus Rasul. Allah juga membekali pada diri-diri manusia dengan fitrahnya. Di antara hikmah manusia diberitahu, sehingga bila ada kebaikan-kebaikan dia diberitahu, bisa berusaha keras mendapatkan dengan maksimal. Bila ada bahaya-bahaya dia diberitahu, maka dia bisa menjauhkan diri, menjaga diri juga dengan maksimal. Sehingga dengan demikian manusia tidak merasa terzalimi dan merasa beruntung. Buat yang mensyukurinya, dia akan semakin bersyukur. Buat orang yang membangkangnya, sudah diberitahu ngengkel, sudah diberitahu gak peduli, sudah diwaspadakan gak waspada, bahkan malah bertindak sebaliknya. Nah, sehingga bila akhirnya dia terkena resiko dari pembangkangannya, nah, dia tidak akan bisa menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya sudah diberitahu, paham, ngerti, mampu, kenapa enggak diambil pelajaran? Lalu pelajaran berikutnya, di antara perkara yang diberitahukan tentang kondisi akan datang. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Maka diberitahu ketika ada bahaya dia bisa mewaspadakan. Di antara bahaya-bahaya yang berpotensi akan terjadi apa? Sehingga disiapkan. Bila itu nanti terjadi, maka dia sudah punya persiapan, sehingga alasan untuk aman itu ada. Hadis tadi memberikan beberapa hal. Pertama, akan dicabutnya ilmu. Jadi kalau gitu gelap bila ilmu dicabut. Makanya persiapan. Bagaimana proses pencabutan ilmu? Bukan tiba-tiba ilmu yang ada hilang. Bukan itu kuncinya. Walaupun nggak dijaga itu bisa hilang. Tapi ada yang lebih berat daripada itu. Apa? Diwafatkannya ahli ilmu dan tidak ada generasi pengganti yang punya ilmu. Misalnya ahli ilmunya berkhutbah, nggak ada penggantinya, akhirnya nggak ada yang khutbah, ini resiko. Ahli ilmunya menyampaikan kajian, dia mati, kajiannya hilang, ini resiko. Maka itu proses pencabutan ilmu dengan dimatikan ahli ilmu, sehingga persiapannya bila nggak ada ilmu itu hancur, dicabutnya ilmu itu dengan dimatikan, maka orang akan sadar bagaimana menyiapkan entah dirinya, keluarganya, anaknya, cucunya, lingkungannya, didorong supaya memiliki ilmu, sehingga matinya ilmu nanti akan bisa mengganti. Sehingga yang memegang obor sudah mati, siapkan pemegang, sehingga nanti nggak jatuh dan mati, sehingga akan tetap menyinari. Nah, itu hikmahnya ke sana. Berikutnya yang diberitahukan nanti akan banyak terjadi gempa.
entah berada di gunung mungkin akan punya dampak meletus, entah di tempat yang datar mungkin akan terjadi longsor, atau ada di lautan terjadi tsunami, atau di mana saja. Itu diantara sebabnya adalah karena berbagai macam kemaksiatan. Karena resiko orang yang maksiat nanti mungkin akan dilempari batu atau akan ditenggelamkan di tanah atau akan dirubah bentuk dijadikan babi dan macam-macam. Demikian juga yang diberitahukan supaya orang itu mewaspadakan diri zaman semakin pendek. Setahun terasa 1 bulan, sebulan terasa 1 minggu. Mungkin kita pun juga semakin bisa merasakan. Sekarang sudah Rabiul Akhir. Gak beramal lagi nanti Jumatul Awal, Jumatul Akhir, Rajab, Ruah Poso. Oh, poso kemarin kayak belum lama, ini hampir poso lagi. Kita terasa dekat. Makanya supaya segera memaksimalkan waktu, karena umur itu terbatas, semakin dijalani dan itu tidak lama, akan segera habis. Nah, bekalnya apakah sudah cukup? Waktu itu mahal. Yang diberitahukan juga akan terjadi aneka ragam fitnah. Entah fitnah itu sejak dari hilangnya ilmu, bila sudah hilang nanti akan terjadi pengkaburan ilmu, bid'ah-bid'ah bermunculan, sehingga manusia tidak ada bimbingan ilmu, sehingga mengedepankan hawa nafsu, sehingga fitnah yang paling berat nanti akan menjadi momok yang menghancurkan, yaitu pergaulan bebas, zina merajalela, yang sekarang sudah terhantarkan dengan handphone isinya gak karuh-karuan. Anak-anak SD diceritakan sudah banyak yang punya pengalaman zina. Ibu-ibu kecil 10 tahun sudah mulai bermunculan. Mungkin sebagai dampak dari semuanya, itu nanti akan membuat situasi berat. Lalu berikutnya akan terjadi al-harju, pembunuhan-pembunuhan. Bukan karena dari perang, tetapi pembunuhan yang mungkin rebutan harta atau stres. Stres itu ya semisal hamil belum menikah, digugurkan, gak kuat dapat resiko bunuh diri, atau kasus yang lain-lain. Yang jelas tidak disebutkan apa sebabnya, tapi pembunuhan banyak, berarti aneka ragam macam itu akan ada, dan ini semakin nyata. Lalu berikutnya akan terjadi harta yang amat sangat melimpah, yang itu nanti puncaknya adalah ketika Dajjal sudah keluar, Ya'juj Ma'juj sudah keluar, Nabi Isa sudah diturunkan, dan semuanya telah dibereskan, sehingga kondisi amat sangat subur, sehingga orang sudah amat kaya raya, sehingga orang mau sedekah, nggak ada yang terima, sehingga dikatakan, andaikan kau serahkan kemarin saya masih butuh, sekarang saya sudah tidak butuh. Akan datang masa seperti itu. Makanya mumpung harta masih dibutuhkan untuk perjuangan kemaslahatan, maka supaya orang memperbanyak derma, karena amal soleh termasuk sedekah akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Kesimpulannya, mumpung kesempatan masih besar, amal soleh masih luas, masih diterima, masih bisa saling bantu, maka supaya segera, karena bila sudah datang masa yang sempit, yang terjadi itu adalah penyesalan. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.